N'Golo Kante, gelandang terbaik dunia saat ini yang sosoknya sangat dicintai oleh hampir seluruh insan sepak bola di dunia. Bukan hanya karena performanya yang apik, melainkan juga karena N'Golo Kante dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Bahkan, ada slogan yang sering kali dilontarkan oleh para penikmat sepak bola yang berbunyi, "Semua sayang Kante." Dalam video kita kali ini, kita akan membahas kisah perjuangan hidup N'Golo Kante menjadi seorang pemain sepak bola terbaik di dunia. N'Golo Kante, lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1991 di kota Paris, Prancis. Dia lahir dari orang tua yang relatif tidak dikenal dan berasal dari keluarga berlatar belakang kelas bawah. Orang tua Kante berasal dari negara Mali yang terletak di Afrika Barat. Pada tahun 1980, orang tuanya memutuskan bermigrasi ke Prancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara itu. Kante tumbuh di Rueil-Malmaison, yaitu sebuah daerah pinggiran kota kecil dan padat penduduk dekat kota Paris. Dia dibesarkan bersama 4 saudara di sebuah flat di lantai pertama sebuah gedung apartemen modern. Sebagai anak tertua, Kante sering membantu ayahnya bekerja sebagai pengumpul limbah sampah plastik untuk dijual ke perusahaan daur ulang. Ayahnya meninggal dunia ketika Kante masih berumur 11 tahun. Setelah kepergian sang ayah, Kante semakin giat bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarganya. Terpilihnya Prancis sebagai tuan rumah Piala Dunia 98 membawa berkah tersendiri bagi Kante. Selama Piala Dunia berlangsung, ia mampu mengumpulkan banyak sekali limbah yang ditinggalkan penggemar bola di stadion kafe bar atau alun-alun dekat rumahnya. Kehidupan keluarganya yang kurang mampu membuat Kante lebih ingin bekerja ketimbang menonton pertandingan sepak bola. Ia hanya menyaksikan pertandingan sepak bola ketika ada bar atau kafe yang mempertontonkan pertandingan sepak bola di televisi. Hingga pada akhirnya Prancis menjuarai Piala Dunia 98. Skuad Prancis pada saat itu diisi beberapa pemain imigran seperti Zidane, Vieira, Thuram, Desailly, serta Lizarazu. Hal itu membuat Kante menyadari bahwa sepak bola bisa menjadi sebuah karir bagi imigran sepertinya. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Kante yang saat itu masih berusia 8 tahun benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola. Dia pun kemudian bergabung dengan Akademi Sepak Bola JS Surens di pinggiran barat kota Paris. Walaupun Kante bertubuh kecil jika dibandingkan anak yang lainnya, dalam setiap pertandingan, lawan-lawannya selalu merasa kesulitan untuk bisa melewati Kante. Seiring berjalannya waktu, permainan Kante pun semakin berkembang. Bahkan dia berhasil mempersembahkan beberapa piala untuk klubnya. Namun ada satu hal yang paling mencolok dari sosok Kante, dirinya selalu menghindari perayaan saat timnya memenangkan sebuah kejuaraan. Setelah menghabiskan 4 tahun bersama akademi pertamanya itu, Kante masuk dalam jajaran pemain muda yang ikut melatih anak-anak yang berusia lebih muda darinya. Ia mengambil jam ekstra untuk melatih anak-anak itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena tubuhnya yang kecil, Kante sempat beberapa kali menerima penolakan dari beberapa klub profesional. Kante akhirnya diberi kesempatan berlaga bersama tim cadangan US Boulogne yang berlaga di Divisi 6 Liga Prancis. Pada saat itu, Kante hanya mendapatkan kontrak amatir. Merasa ragu akan karirnya di dunia sepak bola, Kante sempat berpikir untuk menjadi seorang akuntan. Kante sendiri sudah mendapatkan gelar sebagai sarjana muda saat usianya 18 tahun. Setelah itu, dia menghabiskan 2 tahun lagi untuk mendalami bidang akuntansi. Namun setelah berhasil membawa tim cadangan promosi ke Divisi 5 Liga Prancis, Kante mendapatkan promosi ke tim utama dan bermain di Divisi 3 Liga Prancis. Kante pun mendapatkan kontrak pertamanya sebagai seorang profesional dan memutuskan untuk melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Setelah tampil baik bersama US Boulogne di Liga 3, Kante mendapatkan pinangan dari klub Liga 2 Prancis SM Cannes secara bebas transfer. Di klub barunya ini dia mendapatkan kontrak selama 3 tahun. Di musim pertamanya dia berhasil membawakan promosi ke Liga 1 Prancis. Dan pada musim berikutnya dia berhasil membuat Cannes tetap bertahan di Liga 1 Prancis. Penampilan impresifnya di lini tengah menjadi sorotan beberapa klub Eropa pada saat itu. Pada bursa transfer musim panas 2015, Leicester City memboyong Kante dari Cannes seharga 9 juta euro. Adalah Steve Walsh sang pemandu bakat Leicester City yang berjasa membawa Kante ke Liga Inggris. Dia berhasil meyakinkan pelatih Claudio Ranieri untuk meminang seorang Kante.
Pada awalnya Ranieri sempat ragu akan perekrutan Kante. Ranieri merasa tidak terlalu yakin menempatkan Kante di lini tengah, mengingat posturnya yang tidak terlalu ideal untuk posisi gelandang bertahan. Bahkan pada debutnya, Kante sempat dimainkan di posisi gelandang sayap. Namun tak butuh waktu lama hingga akhirnya Kante bermain di posisi idealnya sebagai gelandang bertahan. Determinasinya di lapangan membuat setiap lawannya kesulitan mengembangkan permainan. Di musim pertamanya di Liga Inggris, secara mengejutkan Kante berhasil membawa Leicester City menjadi juara Liga Premier Inggris. Hal yang pada awalnya dianggap mustahil terjadi, mengingat Leicester City bukanlah termasuk kandidat juara, bahkan statusnya hanya sebagai tim promosi pada saat itu. Di musim ini pun Kante masuk ke dalam PFA Team of the Year bersama rekan setimnya Jamie Vardy dan Riyad Mahrez. Setelah menjalani musim yang menakjubkan bersama Leicester City, Kante memutuskan pindah ke Chelsea pada musim berikutnya dengan harga 32 juta pounds dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Di musim pertamanya di Chelsea, Kante tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Dia sanggup beradaptasi dengan seluruh tim, bahkan Kante langsung menjadi pemain andalan pelatih Antonio Conte di lini tengah Chelsea. Di sepanjang musim, dia mampu mempertahankan penampilan gemilangnya di lini tengah Chelsea. Selama di bawah asuhan pelatih Antonio Conte, Kante berhasil mempersembahkan juara Liga Premier Inggris dan Piala FA Cup di musim berikutnya. Dia pun terpilih sebagai pemain terbaik Premier League Inggris pada musim 2016-2017. Selain itu Kante pun menjadi pemain pertama sejak 1993 yang memenangkan Liga Premier berturut-turut dengan dua klub yang berbeda. Pada awal musim panas 2018 Maurizio Sarri ditunjuk sebagai pelatih Chelsea menggantikan Conte. Di bawah asuhan Sarri, Kante diminta bermain lebih ke depan untuk berperan sebagai box-to-box. Keputusan Sarri menempatkan Kante di posisi baru kerap mendapatkan kritikan. Sarri dinilai telah menyia-nyiakan Kante yang punya kelebihan ketika bertahan. Kendati tidak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya, di akhir musim Kante berhasil membawa Chelsea menjadi juara Liga Eropa 2018-2019. Setahun kemudian, Frank Lampard ditunjuk menjadi pelatih Chelsea pada awal musim 2019-2020 dengan kontrak 3 tahun untuk menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat. Tak berbeda jauh dengan Sarri, Frank Lampard lebih memilih Jorginho sebagai gelandang jangkar dan memaksa Kante untuk bermain lebih ke depan. Di era kepemimpinan Lampard, permainan Kante menurun drastis. Selain karena faktor cedera, penempatan Kante sebagai gelandang serang pun dinilai sebagai faktor utama kegagalan Lampard memanfaatkan potensi yang dimiliki Kante. Hal itu berimbas ke permainan Chelsea dan posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris pun merosot ke papan tengah. Di pertengahan musim 2020-2021, Chelsea menunjuk Thomas Tuchel menjadi pelatih untuk menggantikan Frank Lampard yang dipecat. Di era kepelatihan Tuchel, Kante dikembalikan ke posisi utamanya sebagai gelandang bertahan. Bahkan dia diduetkan bersama Jorginho atau Kovacic sebagai gelandang bertahan. Penggunaan dua gelandang bertahan ini lebih dikenal sebagai formasi double six. Alhasil Kante mampu kembali ke permainan terbaiknya. Kemampuan bertahan dan determinasi Kante di lapangan, sering mematikan permainan lawan. Keputusan Tuchel pun berbuah manis. Seiring berjalannya waktu permainan Chelsea semakin membaik di Liga Inggris ataupun Liga Champions. Chelsea pun berhasil merebut gelar juara Liga Champions dan juara Piala Super Eropa 2021. Kante sendiri terpilih sebagai gelandang terbaik Liga Champions di musim 2020-2021. Bahkan berkat penampilan apiknya di sepanjang musim 2021 membuatnya menjadi kandidat terkuat peraih trofi Ballon d'Or 2021. Sejak bermain baik bersama Leicester City di tahun 2016, Kante selalu menjadi langganan timnas Prancis. Pelatih Prancis Didier Deschamps selalu menempatkan Kante di posisi terbaiknya sebagai gelandang bertahan. Di lini tengah timnas Prancis, posisi Kante nyaris tak tergantikan. Puncak karirnya bersama timnas adalah ketika Kante berhasil membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Sebagai seorang pemain bola, karir N'Golo Kante bisa dibilang sempurna. Kante sudah memenangkan segalanya, Piala Liga Inggris, Piala Liga Eropa, Piala Liga Champions, Piala Super Eropa bahkan Piala Dunia sudah pernah didapatkannya. Namun hal tersebut tak serta-merta membuat Kante menjadi jumawa. Dia tetap menjadi dirinya sendiri. Sosok yang ramah, murah senyum dan juga pemalu.
Walaupun Kante termasuk pemain yang bergaji tinggi di Chelsea, gaya hidup Kante tetap sederhana. Dia bahkan masih menggunakan mobil Mini Cooper lamanya yang sudah dia miliki sejak bermain untuk Leicester City. Tak jarang Kante terlihat berjalan sendiri ke tempat umum tanpa pengawalan, bahkan dia tak pernah menolak ajakan fans untuk berfoto bersama. Kepribadiannya itulah yang membuat semua orang menyukainya. Lewat kisah N'Golo Kante, kita bisa memetik banyak pelajaran. Jika kalian tertarik dengan video cerita bola seperti ini, jangan lupa subscribe dan like channel Football Saurus.